بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, sekarang kita masuk ya ikhwas sekalian dalam masalah marotibul jarah ya. Sama seperti marotibul ta'dil, ada martabatnya, ada lafadznya, dan ada hukumnya. Marotibul jarhi wa alfaduha ya. Masalah yang kedua, tingkatan jarah, tingkatan sifat negatif ya, sifat tercela dari seorang rawi. Yang pertama ya, ini tingkatan yang paling rendah, belum tingkatan bukan tingkatan rendah ya, tingkatan yang artinya tidak terlalu buruk lah ya, bukan yang paling buruk. Jadi kita mengurutkannya ini ya ikhwas kalian, mengurutkannya dari yang buruk sampai yang paling buruk gitu ya. Jadi bisa dikatakan ini apa di bawah ta'dil yang keenam ya, masuk yang ketujuh. Tapi bukan yang ke-12 ya. Kalau yang ke-12 itu yang paling buruk. Ini yang ketujuh ini ya. Yang ketujuh, madalla ala talyin. Yang pertama, madalla ala talyin. Ini bukan yang paling buruk ya. Buruk tapi yang bukan yang paling buruk. Madalla ala talyin. Wahia ashaluha fil jarhi. Yaitu yang menunjukkan kepada seorang rawi yang lin. Lin itu yang, ya kalau bahasa, lin itu apa dalam terjemahan bahasa Indonesia? Lin itu. Hah? Apa? Ada mat lain dalam ilmu tajwid. Apa artinya? Hmm? Lembut, lembut, Ah, lembut. lembut, Ya. lunak, Hah? Apa? lemah, Ya, lemahnya itu lemah yang lembut, lemah lembut. Perempuan lemah lembut. Ya intinya sih dia ya apa mungkin mungkin pernah berbohong gitu ya, tapi kebohongannya itu tidak terlalu apa dominan lah dalam dirinya gitu ya. Nah, ini ashal. Ashal itu artinya sisi negatif yang paling paling kecil ya, sisi negatif yang paling rendah. Fil jarhi. Misalnya seperti dikata ada seorang ulama hadis mengatakan fulanun layyinul hadis. Nah, ungkapannya ya, lafadznya nih ya. Jadi dikatakan layyinul hadis. Ya, fulan ini hadisnya layyin ya, atau fihi maqal atau dikatakan dia fihi maqal ya. Orang ini pernah ada celanya lah gitu ya. Pernah disebut-sebut orang punya celah gitu. Nah, tapi tidak dikenal sebagai pendusta ya. Namun ya ada suatu isyarat bahwa dia pernah berdusta dan semacamnya. Nah, ini disebut dengan sighahnya disebut dengan layyin ya. Nah, adapun martabahnya madalla alat talyin. Taib, yang kedua ya, atau yang ke-8 ini, urutan yang ke-8 atau yang kedua dari urutan yang urutan jarah yang paling bukan yang paling tinggi tapi paling rendah ya. Tsumma ma saraha bi'adamil ihtijaji bihi wasyubahihi ya. Taib. Jadi apa yang diungkapkan secara tasrih, secara eksplisit bahwa hadisnya tidak bisa diterima. Hadisnya adamul ihtijaj. Atau yang semacamnya, ya, atau ungkapan-ungkapan yang semacamnya intinya hadisnya tidak diterima. Misalnya dikatakan fulanun la yuhtajju bihi, bahwa si fulan ini tidak bisa menjadi hujjah, ya. Atau fulan ini dhaif, atau fulan ini lemah, atau fulan ini lahu manakir, ya, memiliki hadis-hadis yang mungkar. Nah, ini apa? Atau kalau kalian ingin mudah menghafalnya ya, kita ambil misalnya dikatakan fulan dhaif, ya, atau fulan la yuhtajju bihi. Ya, ini jadi yang pertama layyinul hadis, yang kedua dhaif. Ini tingkatan yang kedua atau yang kedelapan. Ya, tingkatan yang kedua atau yang kedelapan dari tingkatan al-jarh wa ta'dil. Nah, kemudian yang ketiga, summa ma sarraha bi adami kitabati hadithihi wa nahwi. Nah, tingkatan yang ketiga secara eksplisit para ulama hadis atau para ulama jarh wa ta'dil mengatakan bahwa hadisnya tidak boleh ditulis. Hadisnya tidak boleh diriwayatkan, ya, tidak boleh dicatat. Misalnya dikatakan fulanun la yuktabu hadisuhu. Ya, si fulan ini hadisnya tidak boleh ditulis. Au la tahillur riwaya anhu atau tidak halal meriwayatkan hadis darinya tidak halal. Ya, haram meriwayatkan hadis dari dia gitu ya. Au dhaifun jiddan atau fulan ini lemah sekali. Au wahin bimarrah. Ya, atau ya wahin ini maknanya kadzib sebenarnya ya, tapi kadzibnya itu hanya beberapa kali saja. Bimarrah, tidak sering-sering ya. Jadi dia apa namanya? Tidak sering-sering berbohong. Jadi hadis dhaifun jiddan atau la yuktabu hadithuhu atau la tahilur riwaya anhu atau wahin. Ini empat mustalah ya, empat lafat yang maknanya sama dalam tingkatan yang keberapa nih? Tingkatannya berapa ya, Ikhwah?
6 tambah 3 yang ke-9 ya, tingkatan yang ke-9. Jadi tingkatan ketiga yang dari sisi jarah, tapi tingkatan jarh wa ta'dil yang ke-9 ya, setelah 6 apa namanya? 6 tingkatan ta'dil. Nah, kemudian yang ke berapa? 10 ya. Yang ke-10, summa ma fihi ittihamun bil kazib. Ya. Martabah yang ke-10 atau martabah yang keempat pada jarah adanya tuduhan bahwa dia seorang pendusta. Ya. Misalnya dikatakan fulanun muttahamun bil kadzib. Fulanun muttahamun bil kadzib atau muttahamun bil wad'i ya, al wada' sama artinya kadzib. Au dikatakan yasrikul hadis ya, seorang pencuri hadis ya. Atau sakit. Sakit ya. Ya, sakit itu sama artinya sakit bukan artinya sakit ya. Sakit toh. Beto itu maksudnya jatuh hadisnya ya. Kedudukannya jatuh lah istilahnya. Kehormatannya jatuh karena suka apa karena dituduh berbohong. Maka kehormatannya itu seakan semacam jatuh dari dirinya. Au matruk ya atau hadisnya ditinggalkan. Au laisa bithiqah atau tidak dinilai seorang yang jujur. Nah, ini apa namanya? Tingkatan yang ke-10 ya. Tingkatan yang ke-10 atau tingkatan yang keempat dalam jarah. Yang ke-11 ya, yang ke-11 adalah madalla ala wasfihi bil kadzib. Nah, kalau tadi kan baru ittiham ya, baru tuduhan. Nah, kalau ini enggak, ini langsung sudah dikatakan bahwa dia adalah seorang pendusta. Maka misalnya menggunakan kata fulan kadzab ya, seorang pendusta atau dajjal ya, fulan dajjal. Nah, ini tidak bisa penilaian yang buruk terhadap seorang rawi atau wadha ya atau yakdzib au yadha. Nah, ini jadi yang ke-11 langsung menggunakan kata kadzab, dajjal, wadha ya atau menggunakan fiil, menggunakan kata kerja, yakdzib atau yadha. Nah, yang terakhir ya ikhwas sekalian, yang terakhir ya, yang terakhir ini berarti yang keberapa? Hmm? 12. Nah, yang ke-12 dari jar wa ta'dil atau tingkatan yang ke-6 ya. Dan ini yang paling buruk. Madalla alal mubalaghah fil kadzib. Ya, urutan yang paling buruk karena ini menggunakan mubalaghah ya. Jadi menggunakan ungkapan yang sangat apa? Sangat tinggi untuk menyebut seseorang itu sebagai seorang pendusta. Wahiyya aswa'uha. Ya, dan ini adalah rawi-rawi yang paling dikenal paling buruk. Ya, misalnya dikatakan fulan akdzabun nas ya. Jadi seorang fulan yang apa pembohong yang paling paling besar ya di antara manusia ya au ilaihil muntaha fil kadzib ya atau ya pokoknya kedustaan itu sudah pada tingkatan yang paling tinggi pada dirinya nggak ada yang lebih berbohong daripada dirinya gitu ya au huwa ruknul kadzib ya atau bahkan dikatakan ruknul kadzib ya sebagai rukun dari para pendusta ya. Jadi kalau kita ingin melihat contoh seorang pendusta yang nggak pernah ucapannya bisa dipegang, nah, lihatlah si fulan itu ruknul kadzib ya. Nah, ini jadi ini istilah-istilah untuk menyebut orang-orang yang tidak diterima periwayatan hadisnya ya. Taib. Coba ya ikhwas kalian, ungkapannya nih, saya ingin kalian simpulkan ungkapan-ungkapannya. Yang nomor ketujuh menggunakan apa? Hmm? Fihi maqal. Hah? Lain. Fihi maqal atau layinul hadis ya. Yang kedua, Lain. لا يحتج به لا يحتج به satunya aja, dhaif. Ambil salah satu yang mudah aja, dhaif ya. Jadi fihi maqal atau dhaif. Yang kedua. Yang keberapa? Yang ke-8 ya. Yang ke-9, hmm? Dhaifun jiddan. واهن بالمرة Dhaifun jiddan atau wahin bimarrah ya. Kemudian yang ke-10, Muttahimu bil muttaham. متهم Laisa muttahim, muttaham. muttaham. Muttahamun bil kadzib. Yang ke-11, Bildu. Kadzabun. kadzab. Pakai tasydid, kadzab. Kadzab atau dajjal atau wadha ya. Dan yang terakhir, yang ke-12, nih pakai tafdil nih. Kadzab. Akdzab. Akdzabun nas. أكذب الناس Akdzabun nas. Taib. Coba kita tes hafalannya. Yang ke-7 apa? Yang ke-7. Masih ingat? Hmm? Lain. Nol hadis. Lain ya atau fihi maqal. Kemudian yang ke-7, yang ke-8, Dhaif. dhaif. ضعيف Dhaif. Yang ke-9,
ضعيف ضعيف جدا ضعيف Dhaifun جدا. jiddan. Yang ke-10, متهم بالوجه mut متهم بالوجه muttaham. Laisa muttahim, muttahamun bil kadzib. الكذب. Baik, yang ke-11, كذاب كذاب kadzab. دجال دجال. Kadzab. Yang ke-12, أكذب akdzabun nas. Nah, Akdzabun nas. Baik. Nah, silakan kalian buat daftar klasifikasi teman-teman kalian. Ada 12 tingkatan. Ya, lihat ya kiri kanannya yang sekelas ini yang 50 orang ini ya. Ya, 50 orang ini bagi jadi 12 ya. Enamnya enamnya teman baik, enam yang lain teman buruk. Ya. Dari yang apa? Dari yang asbat sampai yang akzab. Ya. Nah, itu bisa bisa kalian terapkan teori ini ya. Tapi ya bukan untuk mencela ya. Ini untuk apa memberikan penilaian ya. Atau diri kalian sendiri. Kira-kira kalian masuk level yang mana nih, ikhwah? Dari yang asbatun nas sampai yang akzabun nas. Nah, itu kalian bisa silakan ukur masing-masing kualitas dari omongan kalian. Ya. Jadi kalau kalian misalnya sering berdusta, ya akzabun nas. Ya. Tapi kalau kalian merasa nggak pernah berdusta, sering jujur, ya berarti asbatun nas. Atau ausakun nas. Ya. Atau tingkatannya di tengah-tengahnya. Ya. Nah, ini juga bisa kita jadikan untuk menilai seseorang ya. Tapi ya sekali lagi ini konteksnya secara umum ya. Tapi kalau dalam konteks hadis-hadis Nabi SAW tentu lebih lebih berhati-hati dalam menilai seseorang. Tapi hukum asalnya ya, ikhwah, hukum asalnya kalau kita tidak bisa menilai seseorang, hukum asalnya orang itu jujur atau pembohong. Manusia itu jujur hukum asalnya. Hah? jujur jujur Gak boleh jujur kita bersuuzon ya, betul bahwa kita menilai seorang itu hukum asalnya adalah dia jujur. Ya, kecuali kalau ada bukti-bukti tanda-tanda bahwa dia seorang pembohong. Nah, barulah kita memberikan penilaian negatif. Jadi hukum asalnya kita harus menilai seseorang itu secara positif sebagai bentuk husnudzon yang menjadi sifat terbaik ya, sifat apa yang diajarkan oleh Allah untuk kita tidak boleh suuzon ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiram minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya, ba'do itu menunjukkan bahwa dzan itu sebagiannya adalah satu dosa kalau dia wujudnya negatif. Ya, tapi kalau husnudzan maka itu suatu yang positif dan itulah hukum asal kita menilai seorang mukmin. Taib. Nah, ini tadi 6 tingkatan ya dari sisi jarah. Nah, sekarang apa hukumnya dari sisi kita misalnya mendapati hadis yang diriwayatkan dari para rawi-rawi yang majruh ini ya, rawi-rawi yang punya sifat negatif ini. Nah, jadi penilaiannya kata Syekh At-Tahan, hukmu hadhil maratib ya. Ini ada 2 hukum saja. Amma ahlul martabatainil ya ulaya ini apa? Ulaya ini al-ula, ulaya ini. Adapun tingkatan yang pertama ya, maaf, adapun 2 tingkatan yang pertama. 2 tingkatan yang pertama tadi gimana ungkapannya ya, ikhwah? Hmm? Nah, masih ingat? Fulan Fihi layyinul maqal dan atau lain. Yang kedua apa? dhaif. Dhaif ya, dhaif. Nah, ini 2 tingkatan ini fa innahu la yuhtajju bi haditsihim tobanya jelas ya, hadisnya tidak bisa diterima. Ya gimana mau diterima? Yang ta'dil nomor 6 saja nggak bisa diterima gitu ya. Apalagi yang majruh. Ya tentu tidak bisa dijadikan hujah hadisnya. Tapi hadisnya yuktabu hadithuhum lil i'tibari faqat. Hadisnya boleh ditulis sebagai bentuk iktibar ya. Jadi sama seperti hadis yang diriwayatkan dari para rawi yang adil tapi dia hafalannya lemah, yaitu rawi-rawi yang pada level apa yuktabu hadithuhu atau pada level fulanu syekh ya atau rawa anhun nas ya. Nah, itu maka dia sama seperti rawi-rawi yang layin ataupun yang doif boleh ditulis sebagai i'tibar ya. Wa in kana ahlul martabati tsaniyah duna ahlil martabatil ula. Meskipun tentunya yang layin itu lebih tinggi daripada yang doif ya. Artinya punya 2 kualitas yang berbeda tapi dua-duanya secara hukum sama ya. Itu yuktabu hadithuhum lil i'tibar. Nih hukumnya di sini ikhwah. Hukumnya adalah yuktabu hadithuhum lil i'tibar ya. Hadisnya boleh ditulis sebagai bentuk i'tibar. Makanya para ulama menulis hadis-hadis dhaif. Misalnya Imam Ibnu Hibban ya. Imam Ibnu Hibban tuh punya kitab hadis namanya Ad-Du'afa ya. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para du'afa. Walaupun beliau juga punya kitab hadis as-siqat ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para siqat ya. Nah, jadi
boleh ditulis untuk memberi pelajaran atau dijadikan sebagai dasar fadhailul amal. Nah, itu boleh. Nah, adapun untuk ahlul marotib yang sisanya, ya yang sisanya itu berarti yang nomor 8, 9, 10, bukan, nomor 9, 10, 11, 12 ya. Empat tingkatan terakhir dari jarah, maka fala yuhtajju bihaditsihim wala yuktab. Hadisnya tidak bisa dijadikan hujah, begitu juga hadisnya tidak boleh ditulis ya. Wala yu'tabar bihi. Begitu juga tidak boleh dijadikan sebagai apa namanya hadis yang dijadikan sebagai fazilatul amal ya. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran kita beramal. Ya. Nah, ini adalah rawi-rawi yang dikenal sebagai apa dhaif jiddan atau yang apa muttahamun bil kadzib atau kadzab atau akdzabun nas ya. Itu rawi-rawi yang dinilai dengan penilaian negatif yang 4 yang paling buruk. Ya. Dari dhaif jiddan sampai apa namanya akdzabun nas. Artinya begini ya ikhwah. Bisa kita simpulkan hadis dhaif itu apakah otomatis maudhu? Hmm. Kalau dikatakan ini hadisnya dhaif, apakah dia maudhu ya ikhwah? Hmm? Ya belum tentu, ya. Makanya kalau ada yang menyamakan antara hadis dhaif dengan hadis maudhu, itu jelas adalah apa namanya kekeliruan. Karena hadis dhaif itu boleh sebagai itibar. Ya, tadi kan kita sebutkan bahwa fulanun dhaif itu bisa dijadikan itibar, boleh ditulis hadisnya. Tapi kalau dia levelnya maudhu, ya, akdzabun nas atau muttaham bil kadzib yang disebut hadis mungkar, hadis matruk, nah itu tidak boleh ditulis dan juga tidak boleh diriwayatkan kepada orang lain. Ya. Makanya ada ulama juga yang menulis kitab Al-Maudu'at. Ya, ada kitab du'afa, ada kitab maudu'at. Ya. Nah, itu dua hukum yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan dari kedua penilaian atau dari kedua konsep hadis-hadis lemah ini.